Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Online Channel hari ini, Sabtu 21 Maret 2026, hari biasa, pekan keempat Prapaskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 7, ayat 40 sampai dengan ayat 53. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dulu bertinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepadanya, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika berada di Yerusalem, Yesus berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku akan mengalami aliran air hidup di dalam hatinya." Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 38. Tentu saja Yesus bermaksud membicarakan Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada para murid-Nya. Mendengar perkataan Yesus ini, banyak orang menjadi tertarik dan ingin mengenal Dia. Apa pandangan mereka tentang Yesus? Orang-orang saat itu memang melihat tetapi tidak mengenalnya. Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah nabi yang akan datang. Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Ada juga yang mengatakan Yesus bukan Mesias karena dia orang Galilea. Seharusnya Mesias itu orang Betlehem karena Daud berasal dari kota itu. Nah, perbincangan orang-orang tentang identitas Yesus menunjukkan bahwa Yesus memang istimewa. Yesus menarik perhatian mereka, seorang pribadi yang mengagumkan. Mereka sangat tertarik dengan semua perkataannya. Sayang sekali, mereka belum mengimani Yesus sehingga mereka ingin menangkap dan membunuhnya. Hanya Nikodemus yang tampil untuk membela Yesus. Ia berkata, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Yohanes 7 ayat 51. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini menarik perhatian kita, di mana orang-orang di Yerusalem saat itu memang melihat dan mendengar Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Dia. Orang-orang saat itu mirip dengan orang-orang zaman ini. Banyak yang mengaku pengikut Kristus, tetapi tidak mengenal Yesus. Mereka jarang ke gereja. Orang Katolik napas Natal dan Paskah. Ada yang bahkan ekstrim, tidak pernah ke gereja tetapi mudah tersinggung kalau orang lain menodai agama Katolik. Kalau ada orang yang membakar patung Bunda Maria, apalagi membakar gereja, mereka ini tampil mau menjadi pahlawan.
Mereka berkata, kami ini tidak pernah ke gereja, tetapi merasa sakit hati kalau gereja kami diganggu. Orang-orang seperti ini tidak hebat dan tidak Kristiani, karena Yesus Kristus tidak pernah mengajar tentang kekerasan dan saling membenci. Hal yang diajarkan Yesus adalah kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini juga mengajarkan kepada kita supaya jangan cepat mengadili sesama dengan hanya melihat bagian luarnya saja. Orang-orang melihat Yesus langsung berniat jahat terhadap dia. Bukankah banyak di antara kita juga demikian? Lebih cepat mengadili, berprasangka buruk daripada melihat kebaikan dan jati diri sesama sebagai manusia yang baik yang diciptakan secitra dengan Tuhan Allah sendiri. Kita di sini dikoreksi untuk melakukan sebuah pertobatan. Pertobatan dalam hal apa? Kita diingatkan untuk melihat dan mengenal Yesus di dalam diri sesama. Layanilah sesama, terutama saudara yang paling kecil adalah sama dengan melayani Yesus sendiri. Matius 25 ayat 40. Kita juga diingatkan untuk melihat hal-hal terbaik di dalam diri sesama. Mari kita ikut Yesus yang tidak memperhatikan dosa-dosa kita, tetapi justru iman kita, iman yang menyelamatkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, bantulah aku untuk dapat melihat hal-hal terbaik di dalam diri sesama kami, sehingga aku tidak cepat mengadili mereka, tetapi sungguh dapat menghargai mereka. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.